Haji SAG. Dan yang kami hormati pula kepada seluruh hadirin hadirat, baik pengurus FKMTHI maupun peserta webinar pada malam hari ini, yang kita tahu bahwa ini spesial atau bagian daripada refleksi Hari Kemerdekaan gitu ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Moderator yang telah mempersilakan waktunya, dan khususnya teman-teman atau karib-karib saya di Departemen Keilmuan dan Pendidikan yang sudah menginisiasi jalannya diskusi ini, dan alhamdulillah beberapa kali sudah kita rutinan, dan semoga kedepannya juga makin lancar dan makin istiqomah menjadi wadah atau menjadi tempat untuk kita bisa mengembangkan kajian-kajian dan diskusi di ranah FKMTHI ini. Dan yang kedua, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ya mungkin ini diskusi kita masih belum banyak atau masih belum masif ya, tapi kita segala macam untuk ya kita lebih mempersiapkan partisipasinya dan mempersiapkan fasilitas dan lain sebagainya. Jadi adapun peserta andai kata masih ya kita tidak bisa diharapkan untuk bisa mencapai ratusan, paling tidak peserta yang ikut bisa istiqomah, bisa kita rutinan gitu. Dan pada malam hari ini diskusi yang mungkin spesial Hari Kemerdekaan sebagai refleksi kita semua ya, atas yang utama ya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena memang berkat atas kehendaknya kita semua diberikan ketentraman dan kemerdekaan hingga pada saat ini. Mungkin kita secara fisik atau secara hukum di negara kita sudah merdeka ya, tapi mungkin secara pribadi atau secara aturan segala macam kita belum merdeka secara utuhnya. Mungkin itu juga bagian daripada kita bisa merefleksikan Hari Kemerdekaan ini. Dan tentu pada malam hari ini tema kita juga ya sangat menarik ya, karena soal masalah membaca makna merdeka dalam filsafat dan Al-Quran. Artinya ya kita bahwa merdeka itu secara filsafat dan secara Al-Quran itu bahwa apakah kita hanya semacam atau terbebas daripada penjajah, atau kita mempunyai kebebasan baik secara narasi, secara pemikiran atau dan lain sebagainya, yang tentunya nanti juga akan dibawakan oleh narasumber kita, guru kita semua yang sangat kita tunggu-tunggu. Mungkin antusiasme juga nih semakin banyak ya, karena ini peserta sudah semakin bertambah nih, lebih dari 50 ya. Saya harapkan ya, kita semua harapkan semoga kedepannya juga lebih banyak lagi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada partisipan atau peserta webinar, dan yang kedua kami sebagai perwakilan daripada pengurus pusat yang memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila secara teknis dan lain sebagainya masih banyak kekurangan. Mungkin sekian dari saya selaku koordinator atau kepala Departemen Keilmuan dan Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Satri atas sambutannya, dan teman-teman jangan lupa bagi yang butuh mencatat silahkan disiapkan catatannya. Bagi yang merekod juga insya Allah ini direkod ya, bisa dengarkan lagi di YouTube-nya FKMTHI. Baik, masuk kepada materi pada malam hari ini supaya tidak berlarut-larut dan berlama-lama. Kebetulan Ustadz, saya kemarin juga ikut kajian Ustadz di NUO yang berbicara tentang merebut makna hijrah ya. Saya terinspirasi dari itu sebenarnya. Jadi bagi beliau dalam tulisannya di IBIH Tafsir itu waktu itu bahwasannya saat ini hijrah mengalami penciutan makna. Dari ada yang mengatakan kalau hijrah itu hanya kepada sekelompok golongan, akhirnya menjadi identifikasi tertentu di masyarakat terhadap makna hijrah itu. Nah, sebenarnya itu terinspirasi dari perkataan itu, Ustaz. Jadi, apakah merdeka hari ini itu mengalami penciutan makna, sekedar terbebas dari penjajah, atau malah sebenarnya perkembangan teknologi, kemudahan akses bersosial media ini malah menjadikan kemerdekaan kita seperti kemerdekaan berpikir dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa cukup menarik untuk dikaji bersama-sama. Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Pak Dr. Abdul Muhid Nawawi. Untuk host, silakan di-unmute ya. Oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala
yang menganugerahkan kita kemerdekaan, termasuk kemerdekaan berkumpul dan berserikat seperti yang kita lakukan saat ini. Saya masih ingat dulu waktu Orde Baru, ya, sebelum reformasi kita juga suka diskusi begini, dan kita pasti ditemani oleh aparat, ya. Aparat, ya, waktu itu belum ada handphone, jadi kita di samping kita itu ada talkie-talkie, jadi suara kita itu didengar oleh orang lain, dan itu sudah tidak ada lagi sekarang. Dan kalau ada omongan kita yang menyerempet bahaya, maka biasanya kita akan dipanggil minimal ke polsek. Selawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan kita dalam akhlaknya yang mulia. Dan pertama-tama tentu saja saya berterima kasih dipercaya untuk berbicara di hadapan teman-teman FKMTHI. Sebuah kepercayaan yang bagi saya sangat besar, ya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit dari itu yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, yang kedua yang saya ingin katakan bahwa teman-teman menurut saya harus menggiatkan, ya, forum-forum seperti ini, karena biasanya kalau kita berdiskusi itu dua macam, ya. Kalau kita diskusi biasanya kita bergantian jadi pemateri, dan itu besar gunanya karena kita membaca. Terus ada juga yang tidak ikut menjadi pemateri, hanya mendengar. Itu juga besar juga gunanya karena tidak baca buku tapi mendengarkan hasil bacaan buku orang lain. Jadi tidak harus baca untuk tahu. Itu sangat besar gunanya. Saya pikir tradisi seperti ini harus teman-teman kembangkan karena menjadi sebuah sebuah modal di masa depannya yang sangat sangat berharga. Saya kira langsung saja kita masuk. Saya sudah share, ya, materinya. Tadi disebutkan tentang IBI Tafsir, saya juga saya tayangkan di IBI Tafsir ini. Teman-teman bisa klik yang saya kirim di chat. Saya menyebutnya makna merdeka dalam Al-Quran. Dan karena di tema yang dikirim ke saya, itu di latar belakang saya ada kata filsafat. Jadi saya juga menyertakan filsafat di awal. Itu filsafat eksistensialisme. Teman-teman sekalian, kemerdekaan itu sesungguhnya tidak tampak, ya. Yang tampak adalah ketidakmerdekaan. Penindasanlah yang tampak. Kalau kemerdekaan itu nggak tampak. Karena itu kita akan lebih mudah melihat ketidakmerdekaan daripada melihat kemerdekaan. Itu sama dengan keadilan. Keadilan itu nggak tampak. Yang tampak adalah ketidakadilan. Saya pikir mungkin barangkali sama dengan udara. Udara itu yang nggak tampak. Kita misalnya ketika kita seperti sekarang lagi bernapas dengan normal misalnya, maka kayak tidak terjadi apa-apa kan kalau kita lagi seperti ini bernapas, menghirup udara dan menghembuskan udara dengan baik, itu tidak ada seperti normal, ya. Yang justru yang nampak adalah abnormalitas itu, ya. Ketika kita misalnya susah menghirup udara atau susah menghembuskan, maka baru terasa ada problem. Ada problem. Nah, itu sama dengan kemerdekaan. Ketika kita merdeka, ya biasa saja. Tapi ketika kita tidak merdeka, barulah tampak atau muncul sesuatu yang mengganggu. Nah, ketika penindasan itu hadir, maka satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah aksi. Tidak cukup dengan kontemplasi. Ya, sama dengan seperti ini. Jadi menghilangkan penindasan tidak cukup dengan diskusi. Jadi harus ada aksi, tidak cukup kontemplasi. Karena kontemplasi semata-mata itu tidak akan mengubah kenyataan. Nah, tetapi bukan berarti kontemplasi tidak penting, karena kontemplasi itu atau diskusi-diskusi seperti ini itu untuk mendiagnosa ketidakadilan itu ada di mana. Karena kadang kita tidak merasakan ketidakadilan itu hadir. Kita merasa biasa-biasa saja, padahal kita sedang ditindas,
Atau mungkin juga kita sedang menindas, kita tidak tahu. Tapi dengan merenung, dengan berkontemplasi, dengan ngobrol, ya dengan diskusi seperti ini, mulai tampak, oh ternyata ada ketidakadilan di sana, oh ternyata ada penindasan di sana. Di situ pentingnya kontemplasi, di situ pentingnya diskusi, di situ pentingnya merenung. Tetapi tidak cukup dengan itu. Harus ada aksi. Harus ada aksi. Kenapa perlu ada aksi? Karena dengan beraksi itu manusia menjadi punya eksistensi. Jadi tanpa aksi manusia sesungguhnya tidak ada. Jadi kita itu sesungguhnya tidak ada tanpa aksi. Kita itu tidak ada tanpa kerja. Kita itu sesungguhnya tidak ada tanpa karya. Tidak ada. Tetapi apa yang disebut aksi atau apa yang disebut kerja, apa yang disebut karya, itu adalah relasi kita dengan dengan Tuhan dan relasi kita dengan alam semesta. Itu yang disebut aksi, itu disebut kerja, itu disebut karya. Jadi karya itu sesungguhnya adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, kemudian kita keluarkan. Kita sesuatu yang awalnya secara internal hadir, kemudian kita eksternalisasi, kita dorong dia keluar. Sama misalnya Ustadz Rizky Prayogo misalnya bikin makalah ya. Makalahnya kan awalnya di dalam dirinya. Kemudian didorong keluar, lahirlah sebuah tulisan, lahirlah sebuah karya. Ya itu namanya mendorong sesuatu yang dari dalam diri kita. Dan sesungguhnya yang karya kita itu, kerja kita itu, aksi kita itu adalah kita juga, cuma dalam bentuk yang lain. Karena kita sudah mendorongnya keluar. Nah, itu bisa hadir dalam relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan alam. Contoh sederhananya begini, ketika misalnya ada kita merasa dingin, atau orang-orang tua kita dulu merasa kedinginan. Kalau membiarkan dirinya dingin, lama-lama dia akan sakit dan binasa. Makanya dia harus bikin karya untuk mengatasi itu agar dia tetap survive. Misalnya bikin jaket, ya misalnya dari kulit binatang dan seterusnya. Maka lahirlah karya, ya, lahirlah kerja, lahirlah aksi. Nah, dengan beraksi, dengan berkarya itulah manusia disebut punya eksistensi. Ya, tanpa karya manusia tidak punya eksistensi. Nah, karena itu sesungguhnya apa yang disebut perjuangan, apa yang disebut perlawanan itu tidak akan pernah hadir jika tidak ada penjajahan dan jika tidak ada penindasan. Jadi kalau biasa-biasa saja, ya tidak akan ada perlawanan. Kenapa ada gerakan mahasiswa 1998? Ya karena ada penindasan. Kalau tidak ada penindasan, maka tidak akan hadir yang namanya perlawanan. Nah, karena adanya perlawanan, ya adanya penindasan, maka akan hadir yang kedua adalah hadir pejuang, para pejuang. Sartre menyebutnya sang revolusioner. Akan lahir para pejuang. Tapi sebenarnya penindasan itu tidak mesti melahirkan pejuang. Tidak mesti. Ada juga orang yang diam saja. Tetapi tanpa penindasan maka pejuang tidak mungkin hadir. Tidak mungkin hadir. Jadi prasyarat lahirnya pejuang dan perjuangan itu adalah adanya penindasan. Jadi kalau teman-teman ditindas bersyukur karena punya kesempatan jadi pejuang. Punya kesempatan jadi pejuang. Tapi yang penting adalah, jadi ternyata pejuang itu tidak satu macam, minimal ada dua macam. Jadi pejuang itu kan lawannya adalah penindasan, lawannya adalah ketidakadilan, lawannya adalah penjajahan. Tapi ada pejuang yang tidak suka dijajah dan ingin menggantikan si penjajah. Jadi saya misalnya tidak suka dijajah, tapi kemudian target saya adalah menjadi penjajah. Jadi saya tidak mau dijajah, kemudian saya ingin menjajah. Ini tidak disebut sebagai pejuang beneran. Kenapa? Karena dia tidak menargetkan penjajahan hilang. Karena dia yang ingin jadi penjajah kan. Jadi dia ingin menjadi dominasi. Jadi pejuang yang sungguhnya adalah menghilangkan penjajah, bukan menjadi penjajah. Ya, misalnya kalau perjuangan gender itu targetnya adalah kesetaraan, bukan
misalnya perempuan nih, sekarang perempuan adalah subordinat dari laki-laki. Target perempuan bukan menjadi superordinat, kemudian menjadikan laki-laki subordinat, bukan. Kalau itu targetnya, ya sama saja dong. Dia sesungguhnya tidak sedang menghilangkan penindasan atau subordinasi. Dia cuma ingin menjadi superordinat. Dan itu justru melanggengkan penjajahan itu. Nah, dua macam. Jadi ada, kalau teman-teman ada yang ingin melawan penjajahan tapi berniat menjadi penjajah lain, nah itu juga perjuangan, tetapi bukan pejuang yang susah. Yang unik adalah di antara semua makhluk, ya, hanya manusia yang mungkin menjadi pejuang. Makhluk lain tidak mungkin. Seperti binatang nggak mungkin jadi pejuang. Tetapi sialnya, hanya manusia juga yang bisa menjadi penjajah. Dinosaurus tidak bisa jadi penjajah. Sekuat-kuatnya dinosaurus, dia bukan penjajah. Makanya segede-gedenya dinosaurus, Homo sapiens tetap menang. Karena dialah yang diberi dimensi ketuhanan. Dimensi ketuhanan untuk bisa menjadi penjajah. Dia punya karakter divine, karakter suci yang dititipkan oleh Tuhan atau Allah. Atau manusia itu sesungguhnya makhluk setengah dewa. Ya. Ada istilah dulu makhluk setengah dewa. Ya, makhluk supranatural. Jadi binatang itu bukan makhluk supranatural. Manusia ini punya sisi supranatural sehingga dia punya potensi untuk menjajah. Jadi hanya manusia yang bisa menjadi penjajah, sekaligus hanya manusia yang bisa menjadi pejuang untuk melawan penjajah. Istilahnya itu hanya manusia yang punya hak untuk bereksistensi, yang yang lain itu tidak bisa bereksistensi. Nah, apa yang dimaksud bereksistensi? Hanya manusia yang punya kemampuan untuk tidak menerima kenyataan apa adanya. Hanya manusia. Kalau binatang tidak. Misalnya kalau binatang kedinginan, tidak mungkin dia bikin jaket, tidak mungkin dia bikin rumah, enggak. Laba-laba itu canggih bangunannya, tapi dari dulu begitu sarangnya, tidak berubah. Tidak berubah. Kalau manusia tidak, dia bikin rumahnya dikasih jendela, masih kurang nyaman dikasih AC, masih kurang nyaman dikasih pemanas, macam-macam. Hanya manusia yang punya dititipkan kemampuan untuk tidak menerima kenyataan apa adanya. Nah, kemampuan untuk tidak menerima kenyataan apa adanya itu kemudian membuat manusia bisa menjadi pejuang. Karena hanya pejuang yang bisa melihat atau menerima sesuatu tidak melihat sesuatu bukan apa adanya, dia ingin mengubahnya. Nah, kalau ada juga manusia yang bukan pejuang, ya dia menerima apa adanya. Nah, kalau dia menerima apa adanya itu seperti alam yang lain selain manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan. Dia sesungguhnya bukan manusia setengah dewa, dia manusia setengah hewan. Berarti kalau manusia yang pasrah-pasrah aja bukan pejuang dong, Pak? Bukan pejuang dan bahkan bukan manusia. Dia setengah alam, setengah non manusia. Apalah non manusia kan bisa binatang, bisa hewan, mungkin bisa makhluk botani ya, makhluk yang tidak hidup. Tapi kalau manusia pejuang, dia makhluk setengah dewa. Dulu Iwan Fals punya ada lagunya kan itu. Makhluk setengah dewa, kemudian ada covernya, tapi covernya kalau dikritik oleh umat non-muslim ya, Hindu atau Buddha ya, mengkritiknya sehingga di take down, covernya diganti dengan. Tapi memang dalam kenyataan tidak semua orang menjadi pejuang, ada juga yang hanyut, ya menerima apa adanya saja. Hada ma fa'ala aba'una al-awwalun, istilahnya dalam Al-Quran atau dalam apa itu saya nanti teman-teman tafsir yang bisa melihat. Nah, untuk bisa menjadi pejuang, kita harus mengambil jarak dari realitas. Mengambil jarak dari realitas. Jangan hanyut. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau mengasingkan diri ke Gua Hira. Ya, beliau merasa ada masalah di Makkah, tapi bagaimana masalah itu, beliau bertahan, mengambil jarak. Ingin melihat ada apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat Makkah. Nah, sama dengan kita harus mengambil jarak, atau pejuang harus mengambil jarak dari apa yang untuk menimbulkan apa? Untuk menimbulkan kesadaran baru. Oh, saya ingin begini. Oh, saya ingin begini.
mengambil jarak dengan realitas itu tujuannya untuk melihat atau menimbulkan kesadaran gitu. Iya, menurut kesadaran. Sama dengan kalau membaca buku. Kalau terlalu dekat kan nggak bisa baca. Kita harus ambil jarak. Nah, jadi dengan jarak itu di bentuk pengambilan jarak itu diskusi, kayak diskusi di pengambilan jarak juga. Orang berbicara, kalau kita sendiri yang baca buku habis itu dimakan sendiri, ditelan sendiri, kita tidak sedang mengambil jarak. Tapi kalau kita ada teman ngobrol, ada teman diskusi, kita melihat hal yang kita objek yang kita pahami itu dilihat oleh orang lain. Nah, itu berarti kita mengambil jarak. Ada orang lain, ada selain kita yang melihat hal yang sama. Barangkali bisa saja dia lebih baik daripada kita. Nah, tetapi sekali lagi target pengambilan jarak itu ya, bukan untuk diri kita, tetapi untuk seluruh manusia. Nah, itu yang penting. Ada pejuang-pejuang tertentu yang untuk dirinya itu bukan pejuang sungguhnya. Jadi pejuang sungguhnya itu mengembalikan martabat kemanusiaan ke tempatnya yang semestinya. Jadi bukan bebas untuk bebaskan dirinya, tapi membebaskan masyarakat atau membebaskan umatnya. Itulah kalau Nabi berarti membebaskan umatnya. Ya Rasulullah ya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad itu cukup dengan membebaskan dirinya, maka beliau tinggal aja waktu Isra itu tinggal di sana, tinggal di surga saja. Tidak usah balik-balik. Tapi balik lagi. Kenapa? Ini bukan tentang saya. Nabi Muhammad mengatakan ini bukan tentang saya. Saya selesai. Tetapi bagaimana umat saya? Bahkan setelah wafat Nabi masih mikir ummati. Ini bukan tentang saya. Padahal Jibril sudah bilang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tenang saja, surga sudah menanti Anda. Nabi Muhammad tidak melihat ke surga, beliau itu melihatnya ke umat. Ini bukan tentang saya, wahai Jibril, ini tentang umat saya. Nah, itu pejuang sejati ya seperti itu. Dia tidak sedang menyelamatkan dirinya, tapi sedang menyelamatkan kemanusiaan secara umum. Maksudnya apa? Kalau dalam istilah eksistensialnya itu adalah kemanusiaan itu berarti bicara tentang seluruhan manusia, bukan manusia per individu dan bukan manusia per kelompok. Nah, disitulah kekeliruan orang yang berjuang untuk dirinya, ya, bukan apa? Atau kekeliruan orang yang berbicara tentang perjuangan tetapi semata-mata berbicara tentang merebut dominasi semata. Jadi berjuang itu bukan untuk merebut dominasi, tapi menegakkan keadilan. Dan keadilan untuk semua. Kalau hanya merebut dominasi, hanya berarti tidak ada perubahan sistem. Yang ada adalah perubahan penjajah saja. Perubahan penjajah. Yang dulunya kita terjajah, ya kita berubah menjadi penjajah. Gitu. Mari kita melihat coba di dalam, saya pikir nanti kepanjangan ngomongnya. Kita lihat ke dalam Al-Quran, karena tadi kebanyakan filsafatnya tadi, kita bicara Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat kisah para nabi dalam Al-Quran, itu adalah kisah para pembebas. Kisah para pembebas. Ya, apa namanya? Tadi materi yang di tafsirnya di-share ke saya nggak, Pak? Tidak, saya di chat. Di chat ini nih. Atau saya share juga bisa. Kayaknya belum masuk ke saya anunya. Biar saya bagikan di chat Zoom. Oh, di chat Zoom. Di chat Zoom saya share. Oke. Cuma kadang kalau banyak yang ngakses, kadang ini juga kadang hang dia. Maksudnya banyak akses dalam waktu bersamaan. Saya coba kirim ke Anda coba. Oh iya, saya baru lihat chatnya. Udah lihat ya? Ada yang komen nih, Pak. Kalau buat doi namanya bukan perjuangan tapi ego. Egois ya. Dia berjuang juga tapi buat egonya, bukan buat kemanusiaan. Oke, jadi misalnya ya yang sempat tercatat dalam sejarah Nabi Ibrani atau Nabi Yahudi, nabi dari Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim lah, dari Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nabi Musa terutama, itu sesungguhnya mereka adalah para pembebas, ya, para pejuang. Cuma tesisnya mereka mengatakan, kata para nabi itu, tesis seluruh nabi begitu, bahwa ketika masyarakat melupakan Tuhan dan
mereka akan menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi ketika manusia melupakan Tuhan, maka dia sendiri akan menjadi Tuhan. Dan ketika dia sudah menjadi Tuhan, maka dia pasti akan menjajah orang lain. Dia pasti akan menjajah. Dan ketika menjajah, maka bencana terjadi baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, karena itu nabi-nabi itu selalu Tuhan itu bukan Anda, Tuhan itu sesuatu yang lain, dan jangan berlagak jadi Tuhan. Nah, di bawah Tuhan atau ya Tuhan di atas, di bawah Tuhan seluruhnya setara. Jangan coba-coba Anda merasa lebih tinggi dari yang lain. Ketika sudah merasa lebih tinggi, maka disitulah kemudian terjadi penindasan. Nah, target para nabi itu ya 3. Pertama, menyuarakan kebenaran, kemudian melawan kebatilan dan kezaliman, kemudian membangun masyarakat atas dasar persaudaraan, kebajikan, persamaan sosial, keadilan, dan cinta kasih. Nah, agama hadir dan para nabi diutus tidak dalam kesunyian. Dari agama itu tidak pernah diutus di hutan mana gitu. Tidak, dia selalu hadir di sebuah masyarakat yang sudah kompleks ya, sudah kompleks. Di sana sudah ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial, ada kepentingan politik. Nabi itu hadir di situ. Nabi tidak hadir di Menara Gading. Tidak hadir di Menara Gading. Nabi selalu hadir di masyarakat. Karena itu Nabi ada para demonstran, para aksi ya. Nabi itu para pemimpin aksi. Contoh perbudakan itu contoh paling ekstrim sungguhnya. Jadi perbudakan yang terjadi adalah ketika para pemilik modal atau pemilik ekonomi, penguasa ekonomi itu ingin melanggengkan ekonominya. Salah satu caranya adalah dia mempekerjakan orang, tapi orang itu tidak dibayar sesuai upahnya, sesuai semestinya. Nah, disitulah budak hadir. Makanya orang kafir Quraisy itu tidak mau masuk Islam, bukan karena tidak mengakui Tuhan ya, atau menganggap Nabi pembohong. Karena Nabi kan mereka sendiri yang memberi gelar Nabi itu alamin, bisa dipercaya. Tapi kenapa ketika Nabi Muhammad memproklamirkan keesaan Tuhan, itu kemudian mereka menolak? Sebenarnya tidak menolak, mereka menolak konsekuensi di baliknya, yaitu membebaskan budak. Ini yang mereka nggak mau. Kalau bebaskan budak, terus pegawai saya siapa? Terus berarti saya harus menyewa atau menggaji pegawai sesuai gajinya. Wah, itu nggak mau, dia itu mengganggu kekayaan mereka. Jadi mereka bukan karena itu mereka tidak masuk Islam. Mereka ingin melanggengkan kekayaan. Nah, dengan itulah kemudian para penguasa itu, pengusaha itu kemudian kerjasama dengan penguasa yang korup. Saya di sini juga mengutip Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Nabi Adam itu kan hadir. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam apakah diutus di dalam kesunyian atau di keramaian? Ya, Nabi Adam diutus dalam keramaian karena ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam tidak maka karena terlanjur di surga, maka Nabi Adam harus dibikinkan skenario agar keluar dari surga. Karena kalau disuruh keluar dari surga sendiri nggak mau pasti. Kalau Rizki udah terlanjur di surga kan mana mau? Jadi dibikinkan skenario agar mau akhirnya turun dengan sukarela. Jadi Nabi Adam akhirnya turun dari surga. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 36 disebutkan mereka kalau turun ke bumi akan saling bermusuhan. Manusia sekelompok manusia yang lain. Terus kenapa manusia saling bermusuhan? Ya karena ada kepentingan sosial, ada kepentingan ekonomi, dan ada kepentingan politik. Itu yang membuat mereka bermusuhan. Kalau di ayat 36 itu hanya mendeskripsikan saja bahwa wahai Adam, turunlah ke bumi, nanti kamu pasti akan, atau kalian nanti semua manusia itu akan terjadi permusuhan di antara kalian. Nah, di ayat selanjutnya, 2 ayat selanjutnya, ayat 38 itu sudah berbicara tentang hadirnya seorang pejuang. Pejuang bukan hanya untuk merenungkan bagaimana permusuhan itu bisa terjadi, tetapi juga untuk menghentikannya, mewujudkan keadilan. Di sini terjemahan ayatnya apa ya? Nomor 9 ya. Lalu berfirman, turunlah kamu semua dari surga, lalu jika benar-benar
datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Jadi ayat 38 itu bukan hanya deskripsi, tetapi sudah mengajak untuk menyeru menjadi pejuang. Nah, sebelum kisah Adam turun di surga, itu ada kisah tentang penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam. Nah, kisah ini sering menurut saya disalahpahami sekadar pembangkangan iblis, ya betapa iblis itu kurang ajar. Tetapi sungguhnya itu bukan kisah pembangkangan, itu kisah tentang keangkuhan. Kisah tentang keangkuhan. Dan kenapa keangkuhan itu penting disebut? Karena keangkuhan itu adalah hulu segala bentuk penindasan yang nantinya terjadi di bumi. Ketika saya merasa lebih baik gara-gara saya menjadi muslim, maka saya akan dengan mudah melukai non-muslim. Ketika saya merasa lebih baik karena saya orang Bugis, maka saya akan mudah mengejek orang Jawa misalnya. Nah, kalau itu sudah terjadi, nah itu sama dengan iblis. Bahkan dalam Al-Quran secara spesifik disebutkan keangkuhan rasial. Karena iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Balik ya. Jadi engkau menciptakan dia dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api. Itu kan rasis banget itu. Iblis itu. Jadi kalau ada yang rasis di sini, suka nyebut aseng-aseng, itu iblis itu. Suka mengejek orang atas nama rasnya Cina misalnya. Itu iblis paling besar. Itu iblis paling besar. Ada suka ngejek orang karena dia Bugis, karena dia Jawa, karena dia sipit, karena dia apa. Saya hadir waktu kerusuhan 98 itu di Ciputat. Ada orang Cina ya, bukan dikepung tokonya itu di Ciputat. Dan teriak dia, saya Muslim, saya Muslim. Dia tentu saya berbohong kan, karena demi untuk tidak dipukul ya. Dan ada ribuan orang ya. Tiba-tiba satu orang teriak, apaan Muslim? Mata lu sipit. Itu orang dipukuli sampai mati. Terus iblisnya mana? Si Cina itu apa orang Muslim yang membunuhnya? Mati beneran. Saya tidak tahu, tapi ribuan orang yang mengurumuni itu kalau tidak mati pecah ginjal itu. Ya samalah peristiwa kemarin itu kan. Di depan DPR itu kan. Banyak iblis waktu itu yang memukuli seseorang. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Tapi dia dipukuli gara-gara itu. Terus dalam Al-Quran kan disebut kata habata ya. Wakul nahbitu itu disebut untuk peristiwa Adam dan juga disebut untuk peristiwanya iblis. Jadi patut diduga bahwa iblis itu juga diusir ke bumi juga. Diusir juga ke bumi. Nah, kenapa diusir? Karena keangkuhan. Karena keangkuhannya. Nah, sekarang tugas manusia sebagai pengganti, khalifah kan pengganti. Katakanlah pengganti tugas Allah. Jadi tugas kita itu sebagai manusia atau sebagai anggota FKMTHI ini harus mengusir keangkuhan-keangkuhan di seluruh. Itu tugasnya. Mengusir keangkuhan dari muka bumi dengan cara menjadikan bumi ini sebagai surga. Surga itu hadir hanya ketika tidak ada keangkuhan, karena hanya keangkuhan yang bisa melahirkan penjajahan. Kita ingat cerita tentang Orientalisme kan. Orientalisme itu kan Orient itu timur ya. Jadi menjadikan timur sebagai objek kajian. Jadi orang barat datang ke timur itu kayak masuk ke kebun binatang kalau lihat kita. Ini unik-unik ya orang di sini ya. Hidungnya pesek-pesek, kulitnya hitam-hitam. Jadikanlah kita objek kajian. Dengan secara mental mereka lebih tinggi dari kita. Lahir yang namanya Orientalisme. Nah, penjajahan itu hadir minimal akibat kekeliruan dalam dua hal. Pertama, sikap mental dalam bentuk keangkuhan tadi. Yang kedua adalah kekeliruan dalam memahami relasi segitiga Tuhan, alam, dan manusia. Gimana sih? Coba diulang. Jadi dua penyebab penindasan. Pertama adalah keangkuhan tadi. Tadi kita sudah sebut tentang iblis.
keangkuhan. Yang kedua adalah kekeliruan memahami relasi segitiga Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan, manusia, dan alam. Ini kalau kekeliruan memahami hal ini, relasinya ini, maka akan terjadi keangkuhan. Contoh sederhana, ketika manusia mengeksploitasi alam, kan, alam dieksploitasi sedemikian rupa, maka terjadilah bencana alam, terjadilah efek rumah kaca, global warming, dan seterusnya. Itu adalah berasal dari relasi yang salah antara manusia dengan alam. Jadi manusia menganggap dirinya lebih tinggi daripada alam, maka dia akan menindas alam. Dia menindas alam, dan alam ini bisa marah, tapi sebenarnya sih marah itu hanya kiasan saja. Alam tidak bisa marah karena tadi alam bukan makhluk setengah dewa. Hanya manusialah makhluk setengah dewa yang bisa menindas. Alam tidak mungkin bisa menindas. Nah, kalau kita lihat kemudian relasi manusia dengan Tuhan. Tadi saya sesungguhnya sudah ada penjelasan di awal tadi, relasi manusia dengan Tuhan ketika manusia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Itu menjadi salah. Tetapi kalau kita lihat dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW di Makkah, mana yang ditekankan lebih dahulu oleh Rasulullah? Apakah relasi manusia dengan manusia, ataukah relasi manusia dengan Tuhan? Umumnya dipahami bahwa relasi manusia dengan Tuhan yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kemudian makanya di Indonesia sering kadang mudah memanggil orang kafir. Dulu kan ada istilah kafir dan non muslim ya. Kemudian dicoba dihilangkan menjadi non muslim saja. Sesungguhnya itu yang memaksakan pemanggilan kafir itu atas nama Al-Quran ada Asur Al-Kafir, itu dia menekankan bahwa Nabi itu mendakwahkan teologi. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat-ayat itu tidak. Nabi justru mendakwahkan relasi manusia dengan manusia. Itu dakwahnya Nabi di awal ya di Makkah itu. Bahkan ini catatannya Asgar Ali Engineer mengatakan sungguhnya masyarakat Makkah itu tidak terlalu peduli agama. Masyarakat Makkah itu bukan masyarakat religius. Memang banyak berhala di sekitar Ka'bah, tapi itu bukan bikinan orang Makkah. Karena masyarakat Makkah sendiri nggak religius amat. Mereka itu masyarakat pedagang yang lebih memikirkan untung daripada memikirkan bagaimana di akhirat. Kalau dalam catatannya disebut masyarakat petani dari Syria lah yang membawa berhala-berhala jadi banyak. Jadi ketika Rasulullah berdakwah tentang agama di masyarakat yang tidak peduli agama, itu kan tidak nyambung. Jadi Nabi berdakwah tentang kemanusiaan. Jadi keberatan Nabi adalah perbudakan. Keberatan Nabi adalah penindasan. Keberatan Nabi adalah monopoli ekonomi. Itu keberatan Nabi. Dan itu yang dikritik oleh Nabi, dan itu yang membuat Nabi ditolak ajaran. Tapi memang kadang kan ada tercatat itu bahwa orang Makkah menolak konsep kebangkitan, kan? Itu kan sesungguhnya bukan menolak kebangkitan. Orang Makkah itu menolak kebangkitan bukan karena urusan teologi, tapi mereka tidak ingin dikatakan nanti di akhirat akan disiksa. Itu yang mereka nggak mau. Nah, nggak ada itu akhiratnya. Kenapa? Karena dia ingin berkuasa di bumi ini ya, di dunia ini. Kan ingin melanggengkan penindasannya. Jadi penolakan terhadap dakwah Nabi lebih karena alasan sosial ekonomi, yaitu kehilangan dominasi daripada penolakan terhadap konsep ketuhanan. Nah, dalam hal ini keangkuhan iblislah tadi yang berlaku. Kan? Ya, ketegaan untuk menindas hanya muncul ketika ada keangkuhan bahwa sekelompok manusia lain memang layak ditindas karena mereka kafir, karena mereka Cina, karena mereka apa. Nah, itu yang tidak boleh. Bahkan tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah itu kan kritik sosial ekonomi. Contoh yang paling telanjang, paling Al-Ma'un kan, surah Al-Ma'un. Pendusta agama itu bukan yang
bukan apa? Bukan yang berkata bahwa penista agama itu bukan yang berkata bahwa dibohongi pakai ayat Al-Maidah, bukan. Tapi mereka yang menghardik anak yatim, enggan memberi bantuan kepada yang lemah, dan seterusnya. Bahkan orang yang beragama kena kritik oleh ayat itu. Fawailul lil musallin, orang beragama itu simbol orang beragama. Yaitu wayamnaunal maun, orang-orang yang enggan memberi bantuan. Nah, relasi manusia dengan Tuhan tidak menjadi kritik oleh Nabi terhadap masyarakat Makkah. Tapi relasi Tuhan ini dijadikan oleh Nabi sebagai solusi. Maksudnya solusi adalah berhentilah menjadi angkuh. Ya, berhentilah menjadi sombong. Takabur, karena takabur itu hanya miliknya Allah. Bukan milik manusia. Jadi itu relasi manusia dengan Tuhan itu lebih dijadikan solusi. Sedangkan relasi manusia dengan manusia itu menjadi sasaran dakwahnya. Nah, ada semacam hak ilahi yang diterima oleh manusia sehingga mempunyai potensi untuk menindas. Dan alam sendiri tidak. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, ya, ada memang penegasan tentang itu. Yaitu yang Al-Ahzab ayat 72. Aradnal amanah. Pak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Kemudian disebutkan zaluman jahula, manusia itu zalim dan kenapa? Bodoh. Bodoh. Kok mau-maunya manusia menerima sebuah amanah yang memungkinkan dia menjadi penindas. Amanah itu amanah dalam bentuk akal. Akal ini yang membuat manusia memungkinkan dia penindas. Tapi manusia menerimanya karena ada kemungkinan lain selain menjadi penindas, yaitu menjadi pejuang. Jadi oke lah, gunung tidak punya kemungkinan menjadi penindas. Langit juga tidak mungkin menjadi penindas. Tapi juga tidak punya kemungkinan menjadi pejuang. Dan manusia mengambil resiko itu untuk menjadi pejuang, walaupun ada kemungkinan menjadi penindas. Saya kira itu sebagai bahan obrolan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Baik teman-teman, kalau ada yang mau nanya mungkin bisa langsung dari kolom chat. Ini ada pertanyaan.